Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan manajemen strategi perusahaan. Saya selaku moderator akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Salsabila Nurul Wagidah 2203010062. Yang kedua ada Mita Dwi Novikasari 2203010067. Yang ketiga ada Fakhiatul Himah 2203010081. Yang keempat ada Friska Adelia Puspita 2203010085. Yang kelima ada Mawadatur Rahma 2203010094 dan saya Adelia Monica Putri Valentin NIM 2203011101. Jadi kami akan membahas tentang konsep dasar dan proses manajemen strategi. Yang pertama ada pengertian manajemen strategi, yang kedua konsep dasar manajemen strategi, yang ketiga proses manajemen strategi, dan yang keempat manfaat manajemen strategi. Pengertian manajemen secara umum yaitu proses atau rangkaian aktivitas pengambilan keputusan yang sifatnya mendasar dan menyeluruh disertai dengan penetapan cara pelaksanaannya. Definisi manajemen strategi menurut para ahli ada 3. Yang pertama David Hanger. Yang kedua Thomas Whelan & Co. Yang ketiga Nawawi. Menurut David Hanger, pengertian manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja sebuah perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Jadi, pada intinya, manajemen strategi merupakan suatu tindakan perencanaan dan pengaturan strategi yang efektif yang dilakukan agar tujuan bisnis tercapai dan tentunya bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Menurut Nawawi, manajemen strategi adalah sebuah perencanaan berskala besar yang berorientasi untuk mencapai tujuan masa depan dan didefinisikan sebagai sebuah keputusan yang fundamental. Kemudian yang ketiga, Thomas Whelan & Co. Menurut Thomas Whelan & Co., manajemen strategi adalah serangkaian keputusan manajerial dan berbagai kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan untuk jangka panjang. Kegiatan tersebut termasuk perumusan atau perencanaan strategi, pelaksanaan atau implementasi strategi, dan juga evaluasi. Yang kedua ada konsep dasar strategis manajemen. Menurut ilmuwan manajemen Kanada Henry Mintzberg ada 5. Yang pertama plan atau rencana, yang kedua ploy atau taktik, yang ketiga pattern atau pola, yang keempat position atau posisi, dan yang terakhir ada perspektif. Plan atau rencana adalah strategi sebagai tindakan yang secara sadar dimaksudkan untuk menghadapi suatu situasi. Yang kedua ada ploy atau taktik, strategi sebagai manuver untuk mengecoh pesaing yang juga bisa menjadi bagian dari rencana. Yang ketiga pattern atau pola, strategi yang berasal dari konsistensi dalam perilaku, baik yang dimaksudkan atau tidak dan yang dapat terlepas dari suatu rencana. Yang keempat ada position atau posisi, strategi sebagai kekuatan penengah atau kecocokan antara organisasi dan lingkungan yang dapat kompatibel dengan salah satu atau semua. Yang kelima ada perspektif, strategi sebagai konsep atau cara yang sudah tertanam dalam memahami dunia. Misalnya, penentu kecepatan yang agresif vs penggerak akhir yang dapat kompatibel dengan salah satu atau semua. Proses manajemen strategis. Adapun proses manajemen strategis yaitu sebagai berikut. 1. Proses manajemen strategis yang pertama adalah pengembangan visi dan misi organisasi seperti apa yang ingin dicapai dan wujud organisasi seperti apa yang diinginkan di masa mendatang. Kedua, proses manajemen berikutnya adalah penempatan tujuan organisasi yang merupakan usaha menerjemahkan
misi organisasi ke dalam bentuk sasaran yang lebih jelas dan spesifik tentang suatu yang ingin dicapai. 3. Menyusun strategis organisasi dapat dimulai dari analisis terhadap kondisi lingkungan baik makro maupun mikro dan melihat prospeknya di masa mendatang. 4. Fungsi implementasi strategis pada prinsipnya berkaitan dengan usaha untuk memastikan bahwa strategis yang dipilih adalah yang paling cocok dan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. 5. Implementasi strategis bukan merupakan akhir dari proses manajemen strategis. Satu tindakan evaluasi masih diperlukan untuk menilai kinerja yang dicapai. Manfaat manajemen strategi. Adapun manfaat manajemen strategi dalam perusahaan yaitu 1. Menetapkan arah strategi perusahaan. Proses manajemen strategi dapat menggambarkan tingkat kinerja yang diinginkan dan menetapkan arah sehingga semua karyawan di perusahaan mengetahui tujuan dan target mereka. 2. Fokus pada prioritas perusahaan. Manajemen strategi dapat mengidentifikasi hal-hal prioritas secara strategis penting bagi perusahaan. Ketika hal-hal kritis tersebut dapat diidentifikasi, maka perusahaan dapat menganalisa dan mengambil tindakan yang relevan. 3. Memahami lingkungan yang berubah. Manajemen strategi dapat memprediksi perubahan yang akan terjadi di masa depan. Prediksi perubahan masa depan dapat membantu perusahaan untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mengelola perubahan dengan perencanaan yang matang. 4. Keunggulan supaya bisa bersaing. Ini merupakan manfaat manajemen strategi yang paling di dalam perencanaan strategi. Dengan menggunakan manajemen strategi yang bagus, dapat membantu perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing lainnya. 5. Kinerja ke arah yang lebih baik. Manajemen strategi yang sukses harus dapat memastikan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dan dapat menghasilkan keuntungan. 6. Memastikan perusahaan dapat berjalan dalam jangka panjang. Manajemen strategi dapat mengidentifikasi setiap peluang serta ancaman yang didapat mempengaruhi kinerja perusahaan. 7. Menyederhanakan strategi bisnis dan mengembangkannya. Tanpa memiliki manajemen strategi yang bagus dan membuat perusahaan sulit untuk menghadapi persaingan di pasar. Dengan bantuan manajemen strategi dapat mempermudah perusahaan dalam memprediksi perubahan yang terjadi di masa depan. Jadi, inti kesimpulan manajemen strategi bisnis merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Penggunaan manajemen strategi membantu memahami kekuatan, bersaing, dan mengembangkan keunggulan kompetitif berkelanjutan secara sistematis dan konsisten. Pak Iko, bisa dinyalakan lagi? Jadi, inti kesimpulan manajemen strategi bisnis merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Penggunaan manajemen strategi membantu memahami kekuatan, bersaing, dan mengembangkan keunggulan kompetitif berkelanjutan secara sistematis dan konsisten. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.